disponsori oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, Kajari Jepara, Petinggi Desa Tegal Sambi, DMA Butik, Unikstore.id, Gading Express, dan segenap tokoh masyarakat yang sudah memberikan dukungan untuk pembuatan film dokumenter Perang Obor Desa Tegal Sambi 2022. Obor berjalan di malam terang. Udara yang dingin dan manis. Orang-orang tegak berdiri. Obor menyala, menerangi, berangkat dari jalan berbaris, barisan mengikuti. Obor menyala, berpendar, menyusup tepi jalan hingga belukar, mengalir ke seluruh alam. Hingga berkabar, suara merdeka masih tetap bergelora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Desa Tegal Sambi dikenal dengan desa yang banyak sejarahnya, menguri-uri kebudayaan Jawa, mempunyai tradisi yang sangat unik yang dinamakan dengan tradisi yang digelar setahun sekali, yaitu Perang Obor. Bagi warga Desa Tegal Sambi, Perang Obor merupakan tradisi turun-temurun yang menjadi bagian dari ritual sedekah bumi. Asal mula Perang Obor berawal dari upaya warga menjauhkan diri dari masa pagebluk yang diberikan penyakit pada hewan ternak. Usaha itu dilakukan dengan saling pukul pelepah kelapa dan daun pisang yang terbakar. Dari saling pukul pada masa itu, hewan ternak tiba-tiba sembuh dari penyakit. Tradisi Perang Obor sampai saat ini masih terjaga kesakralannya. Tradisi tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal Jepara. Meski berbahaya, minat warga untuk mengikuti tradisi Perang Obor yang digelar rutin setiap tahun tak pernah surut. Padahal, tak jarang para peserta maupun penonton menderita luka bakar karena terkena percikan api. Makna dari Perang Obor itu sendiri adalah ritual tolak bala dan ungkapan rasa syukur terhadap kenikmatan yang sudah diberikan Tuhan. Perang Obor diyakini sebagai acara tradisi di Desa Tegal Sambi untuk tulak balak dan menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Obor ini dilaksanakan pada Senin Pahing malam Selasa Pon di bulan Zulhijjah
yang juga bertepatan dengan acara sedekah bumi. Pemirsa, dari kami Ngonsen Deka mencoba untuk memberikan penghargaan yang sangat luar biasa terhadap acara Perang Obor untuk tulak balak buat masyarakat Desa Tegal Sambi khususnya dan masyarakat di Kabupaten Jepara umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agus Santoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Pak Agus Santoso, konon banyak masyarakat yang mengatakan Perang Obor ini selain memang dilaksanakan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa, juga menghargai para leluhur kita seperti yang Pak Agus sampaikan tadi. Tapi konon katanya ini juga untuk tulak balak begitu ya, supaya kita semua diselamatkan, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari penyakit. Ya, kalau dari cerita yang kami dapatkan secara lisan ya, jadi ini tradisi yang disampaikan secara lisan, pesan-pesan lisan yang disampaikan kepada kami dari para pendahulu, sesepuh, senior, leluhur kami itu memang pada saat itu kan kisah Mbah Kiai Babatan dengan Ki Gemblong itu yang awalnya ada kesalahpahaman ketika ternaknya yang awalnya sehat, kemudian dibantu mengelola oleh Ki Gemblong itu ada yang sakit, kemudian Ki Gemblong itu dijumpai sedang membakar ikan di tepi sungai. Mbah Kiai Babatan sempat berprasangka bahwa Ki Gemblong itu tidak melaksanakan tugas sesuai kesanggupannya. Jadi itu kan kesalahpahaman, miskomunikasi, sehingga mungkin emosi, kemudian dipukulah dengan obor yang waktu itu untuk penerangan kandang dan juga mungkin untuk mengusir nyamuk atau serangga, dan dibalas sehingga beberapa saat beliau itu bertikai. Tapi setelah beberapa saat beliau itu bertikai, rupanya hewan yang tadi pada sakit itu malah justru lari tunggang langgang. Akhirnya beliau menghentikan pertikaiannya dan menganggap penyakit atau roh jahat yang ada di hewan itu sudah hilang. Sehingga beliau menghentikan pertikaiannya dan istilahnya ya anak cucunya itu kemudian melaksanakan sebagai momentum mengingat bahwa mbah-mbahnya dulu pernah melaksanakan Perang Obor. Nah, tentu saja pemahaman agama kita sudah semakin membaik sampai sekarang ini, tentu saja harus diiringi doa ya, kita diiringi doa kepada Allah supaya seluruh masyarakat Desa Tegal Sambi ini diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, yang berkah, yang mungkin di sawah petani-petani juga hasil panennya melimpah, yang ternak juga demikian, ternaknya sehat-sehat, sehingga bahasa yang mudah diterima masyarakat bahwa momentum atau kegiatan atau event Perang Obor itu termasuk event untuk tolak balak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Temon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Persiapan Perang Obor ya, ini kan kayaknya ada caping yang seperti Pak Temon pakai. Ini kan persiapannya yang begitu unik, begitu khas pemain Perang Obor. Gimana sih kesannya, rasanya gitu menjadi seorang pemain Perang Obor? Seneng, walaupun terluka gimana itu menyerukan tradisi desa kita. Seneng, enggak terasa, walaupun sehari pun maksudnya panas seluruh tubuh, tapi kita ini puas. Gitu. Iya. Pak Temon mengatakan panas seluruh tubuh, walaupun kita ada kena percikan api, itu berarti tetap merasakan ya? Merasakan api itu ya, panasnya api itu tetap merasakan ya? Atau ada mungkin doa-doa khusus gitu sebelum main? Enggak ada lah. Ntar kalau habis
permainan perang obor, ada semacam minyak dari Pak Kepala Desa buat dilumurin di tubuh. Ntar lukanya hilang itu lah. Selama sekian tahun Pak Temon menjadi pemain gitu, tiba-tiba ada sesuatu yang begitu menyita perhatian gitu. Kalau saya kejadian tangan bisa patah bisa, emang. Iya. Gini, Pernah ya? iya pernah. Patah itu ya? Sama tubuh apa itu belakang itu kebakar emang sering gitu. Dan nggak kapok ya Pak? Enggak. Siap Iya, tempur. siap. Pokoknya siap tempur. Gimana perasaan Pak Temon saat tempur itu? Seneng pokoknya. Senengnya nggak bisa terbayangkan gitu ya? Nggak bisa. Dan nggak bisa disampaikan dengan kata-kata? Waduh, kayak gimana ya? Ini kalau misalnya Pak Temon bersama teman-temannya yang main kemarin itu dikumpul jadi satu, kayak apa ramainya ya? Ya emang damai semua. Kalau di dalam permainan kita musuh. Itu memang musuh beneran gitu ya saat Musuh, main iya. ya? Awas kamu ya gitu ya? Musuh. ketika- Tapi kalau sudah selesai, ya teman, tos gitu. Baik Pak Temon, senengnya luar biasa dan mungkin acaranya nanti pasti akan meriah, kita pastikan, karena 2 tahun nggak tergelar dan ini bisa ditonton oleh semuanya aja, nggak cuma orang Jepara saja, nggak cuma masyarakat Jepara, tapi luar Jepara pasti akan berjubel datang. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Temon. Ini kayaknya sudah mulai siap-siap, itu acaranya mau digelar. Selamat merayakan perang obor, selamat menjadi pemain, semoga selamat, semoga sehat terus, sukses untuk Pak Temon. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Solikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didalami, dijiwai acara perang obor ini nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh benar-benar diabaikan, dan di sini harus tetap dilaksanakan bagaimanapun kondisinya, sampai COVID pun tetap harus dilaksanakan. Apalagi sekarang ini sudah dibuka secara umum ya Pak Solikin. Seperti apa itu Pak? Kalau ditarik ke belakang, asal muasal dari perang obor tersebut itu kan baru ketemu. Itu ketemunya itu kan wujud kita, terima kasih kita, bersyukur kita. Gitu ya. Di situ. Jadi kita bersyukur sama yang kuasa,
bersyukur kepada sesepuh leluhur kita semua. Jadi itu memang tidak bisa ditinggalkan dan tidak boleh ditinggalkan. Apapun bentuknya, artinya bentuk itu meskipun rame-ramenan, biasa-biasanan, secukupnya, pernah hanya syarat tetap harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Jadi kalau dilihat dari yang namanya sakral ya tidak sakral juga, tapi itu memang kita yang butuh gitu. Jadi tetap sesibuk apapun ya tetap kita sempatkan untuk menyelenggarakan acara sedekah bumi obor tersebut. Gitu. Ritualnya ini pasti ada urut-urutannya. Itu seperti apa, Pak? Ya, awalnya harus ngapain dulu gitu supaya syarat-syarat yang dipenuhi itu nggak kelewat gitu. Itu apa aja sih, Pak? Ya. Untuk persyaratan itu kan dari niatan dulu. Niatan kita dulu bersyukur yang kepada yang kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah terima kasih kepada pendahulu kita. Nah, ketika kita sudah diposisikan di Tegal Sambi dengan keadaan yang aman, nyaman, tentrem selama di Tegal Sambi, kita tidak pernah lupa satu itu. Awalnya kita tetap harus nguri-nguri, ngaweroi para leluhur kita, kita ziarahi gitu. Meriahnya acara perang obor yang kami semua sudah rindu. Tidak hanya orang Jepara aja loh, ini tidak hanya masyarakat Jepara, tapi luar Jepara biasanya kan tumplek-blek gitu ya, guyup semuanya pada datang pengen ikut menyaksikan secara langsung acara perang obor. Gimana sih kesan dari Pak Solikin perang obor, kira-kira dari bayangan Pak Solikin ini seperti apa, Pak? Ya, yang namanya perang obor itu kan aslinya itu kan final dari acara tersebut kan gitu lah. Memang yang ditunggu-tunggu perang obornya itu kan gitu. Jadi ketika kita sendiri dulunya pas waktu pandemi maunya itu sejarah dulunya yang namanya perang obor itu kan pengusir penyakit kan gitu. Kepercayaan ya. Tapi sekarang musim penyakit pandemi seperti ini malah masyarakat itu maunya ya tetap dilaksanakan. Siapa tahu itu bisa mengusir corona kan gitu. Tapi tetap bisa tidak berani seperti itu kan jaga-jaga. Tapi setelah ini kemarin waktu dekat itu ada sinyal dari Pemkab untuk memberi izin, langsung cepat-cepat kita cari perangkat yang kebutuhan yang biasa dibutuhkan, termasuk alat obor, termasuk kerbau untuk itu penyembelian, ya semua mencari wayang keburu-buru semua. Artinya semangatnya itu memang langsung kita kejar kan gitu. Kita ditinggalkan warisan perang obor itu dari nenek moyang, ya kita harus meneruskan sampai sekarang. Ntar sampai anak cucu kita harus terus meneruskan. Dan itu asal sakalnya itu memang dulunya perang obor itu ada kejadian di Tegal Sambi. Makanya sampai kita menguri-uri budaya dulu, kita lanjutkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Itu ada makna dan balanya. Memang pernah gitu, Pak? Misalnya ada balak gitu, kejadian gitu? Itu ada balaknya dulu, Mbak. Makanya kita sampai sekarang itu. Dulunya tuh ada ya nenek moyang kita sampai ada nyata terjadi perang obor. Itu ada ceritanya dulu. Nah, banyak dari satu untuk peternakan, yang kedua pertanian. Ya, dengan dilaksanakannya perang obor ini sehingga Desa Tegal Sambi dan juga seluruh Kabupaten Jepara menjadi subur, makmur, damai, bahagia, selamat sentosa ya Pak ya. Dengan segala macam mara bahaya itu menghindari kota Jepara sehingga kita terselamatkan kita semua. Kita imankan sebagai juga. Iya. Dan semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Pak Slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perang obor Desa Tegal Sambi yang selalu tanpa henti dilaksanakan, meskipun secara tertutup pun tetap dilaksanakan dengan adanya pandemi Covid kemarin. Setiap tahun, sebetulnya ini ada apa sih? Kenapa harus setiap tahun dilaksanakan gitu? Masyarakat Desa Tegal Sambi itu dengan kultur masyarakatnya yang paternalistik ya. Jadi kita masih menjunjung tinggi apa yang menjadi amanah atau amanat dari orang tua kita, termasuk perang obor atau obor-oboran itu juga merupakan amanat dari para pendahulu kita, para leluhur kita yang sudah ratusan tahun yang lalu melaksanakan perang obor itu.
Sehingga kita memang ketika orang tua kita dawuh ya mengatakan sesuatu, sepanjang itu positif ya, tidak ada unsur melanggar agama atau melanggar aturan pemerintah, ya kita laksanakan. Jadi memang kadang-kadang kita secara berseloroh kalau nggak melaksanakan pamali ya, malati gitu. Tapi itu untuk guyon-guyon saja. Tapi yang lebih esensi adalah kita melaksanakan itu ya untuk dalam rangka melestarikan budaya. Seperti apa sih Pak urut-urutannya itu supaya memenuhi syarat dan bisa sakral? Ya, jadi sedekah bumi yang puncaknya perang obor Tegal Sambi itu jatuh di hari Senin Pahing, malam Selasa Pon ya. Memang harus Senin Pahing begitu? Iya, selama ini kita Senin Pahing ya. Itu diawali 8 hari sebelumnya, kurang lebih 35 hari itu sebelum perang obor, kita ada kegiatan yang namanya barian. Barian itu berupa berziarah ke makam leluhur. Yang pertama ke makam Mbah Tegal, karena beliau itu Mbah Kyai Dasuki ya, yang dijuluki Mbah Tegal. Beliau itu diyakini masyarakat sebagai orang yang pertama kali membuka Desa Tegal Sambi menjadi area persawahan, kebun, ladang dan lain sebagainya. Itu Senin siang. Kemudian Kamisnya malam Jumatnya itu berziarah ke perempatan yang diyakini di situ makam Mbah Gemblong. Kemudian Seninnya lagi itu di Masjid Baitul Dakirin itu makam Syekh Rafi'i. Dilanjutkan masih di hari yang sama kita di RT 12 di makam Mbah Sudimoro. Kemudian Kamisnya lagi siang di makam Mbah Kyai Babatan yang tadi bertiga dengan Ki Gemblong. 1 jam berikutnya bergeser ke selatan di RT 9 di makam Mbah Surgi Manis yang dipercaya sebagai penyebar agama Islam pada saat itu. Bergeser lagi ke timur di makam Mbah Tunggul Wulung masih di RT 9. Itu hari Kamis. Kemudian 2 minggu berikutnya hari Jumat setelah Jumatan itu kita berziarah ke makam Mbah Datuk Sulaiman. Terus 3 hari sebelum perang obor kita doa bersama istighosah di balai desa. Kemudian hari Senin paginya sebelum perang obor itu kita penyembelihan kerbau dulu, nyembelih kerbau. Terus ada hataman Quran di masjid, ada wayang kulit juga. Nah malamnya baru kita perang obor. Artinya apa? Perang obor itu kita dahului dengan kegiatan-kegiatan religius ya. Kita berziarah itu kita mendoakan orang tua kita, para leluhur kita. Jadi kita berharap mudah-mudahan warga Tegal Sambi ini tergolong orang-orang atau anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Pemirsa, seorang ibu yang sangat luar biasa dalam mensupport dan juga mendukung terhadap seni dan kebudayaan di Kabupaten Jepara. Beliau adalah seorang kajari Kabupaten Jepara yang begitu memberikan semangat kepada generasi muda dan sangat mengagumi acara Perang Obor Desa Tegal Sambi. Kepada masyarakat di Jepara ya pada khususnya, dan juga tentunya ini ya bagian Indonesia juga ya pada umumnya. Nah seperti itu. Ini sebenarnya hal yang harus dilestarikan ya. Yang namanya masyarakat Indonesia itu kan memang mesti punya identitas yang harus nantiasa kita jaga.
ya. Apapun juga identitas bangsa kita itu harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, termasuk memang ekspresi budaya yang perang obor ini. Ya kan banyak sekali ya ekspresi budaya dari masyarakat Jepara ya. Betul, betul. Nah, salah satunya ya perang obor ini dengan tujuannya yang sangat baik. Dan memang ini ya tadi saya katakan luar biasa. Itu kan memang membutuhkan suatu kekuatan ya dari masyarakat yang memang melaksanakannya seperti itu. Saya mengharapkan generasi muda di Jepara, walaupun sekarang kita dalam arus globalisasi yang begitu kuat, yang memang semuanya seakan-akan tersambung ke segala penjuru dunia, tapi jadilah generasi muda yang tetap mempunyai jati diri dalam berkebudayaan. Pemirsa, demikianlah tadi pemutaran film dokumenter Perang Obor Desa Tegal Sambi tahun 2022. Dari kami, Deka Production, Ngonsen Deka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap narasumber dan sponsor yang telah mendukung acara ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.